Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Agus Dartanto dari Angkatan 5 Kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 agenda 3 saya, yaitu 3 identifikasi suatu masalah di unit kerja. Yang pertama saya akan mempresentasikan yaitu tentang pengambilan nomor surat. Di sini saya merasa pengambilan nomor surat di kantor saya itu kurang efisien karena melalui dua tahap, yaitu dengan digital dan manual, di mana ketika kita menggunakan digital itu uh, tinggal masukkan tanggal dan perihal, juga masukkan klarifikasi surat tersebut atau jenis surat tersebut, dan selanjutnya yaitu kita tulis secara manual di manual book. Selanjutnya yaitu penggunaan Tapcast untuk jasa layanan. Saya merasa penggunaan Tapcast untuk para pengguna jasa layanan di bandara masih sangat terbatas dikarenakan Tapcast yang digunakan itu hanya menggunakan atau sudah ditentukan oleh pihak bandara saja. Selanjutnya yaitu belum efektifnya data kelola kepegawaian. Di sini saya merasa kurang sosialisasi tentang pengisian kinerja dan merasa kurang optimal untuk penggunaan kinerja. Selanjutnya yaitu dampak yang sudah terjadi atau mungkin terjadi. Dampak yang sudah terjadi atau mungkin terjadi, yang pertama yaitu tentang pengambilan nomor surat, tentunya itu tidak efisien karena ketika kita menggunakan uh, digital mungkin akan menghabiskan waktu 1 sampai 2 menit. Tetapi ketika kita sudah menggunakan digital ditambah menggunakan manual, bisa menggunakan 3 sampai 6 menit. Jadi separuh waktu sendiri untuk melakukan pengambilan nomor surat. Selanjutnya yaitu penggunaan Tapcast. Untuk jasa layanan dampaknya yaitu susah untuk keluar masuk bandara, sehingga banyak para pengguna jasa itu lebih memilih dari jalan kaki dari portal menuju ke terminal bandara. Bukan hanya uh, cuma jalan kaki, tetapi untuk kendaraan-kendaraan yang akan menjemput kedatangan penumpang kedatangan, itu mereka ketika tidak memiliki TPS, mereka lebih memilih untuk memarkirkan kendaraannya di bahu jalan daripada membeli kartu TPS tersebut. Di sini dampaknya menimbulkan kemacetan gangguan arus lalu lintas. Selanjutnya yaitu belum efektifnya data kelola kepegawaian. Dampaknya yaitu kesulitan atau susahnya para beberapa pegawai untuk mengisi kinerja. Selanjutnya yaitu tapisan isu. Tapisan isu di sini saya menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama mind mapping, yang kedua fishbone diagram. Mind mapping yaitu teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Selanjutnya yaitu fishbone diagram. Fishbone diagram ini mirip-mirip dengan mind mapping, tetapi fishbone diagram berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Selanjutnya yaitu analisis isu. Analisis isu ini dilakukan untuk menetapkan isu kriteria atau kualitas isu. Analisis isu ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas isu tertinggi. Mind mapping itu di samping itu tidak semua isu bisa dikategorikan menjadi isu aktual. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis kriteria isu. Identifikasi isu merupakan tahap mengamati perilaku, fenomena budaya yang ada. Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah antara kondisi real dengan kondisi ideal, atau kondisi real dengan ekspektasinya. Sementara isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Dari 3 isu tersebut dimasukkan dalam 4 pilar digital. Yang pertama yaitu digital still, di mana untuk penomoran surat sebaiknya menggunakan digital atau menggunakan IMSI saja untuk meningkatkan skill dalam era digitalisasi dan untuk menefisiensikan waktu. Yang kedua yaitu digital etik, di mana sebaiknya penggunaan kinerja harus lebih disosialisasikan terhadap pegawai agar semua pegawai dapat mengerjakan kinerja dengan baik. Atau
dibuatkan untuk tutorialnya. Jadi ketika lupa bisa membuka lagi untuk tutorial tersebut. Selanjutnya yaitu digital culture. Digital culture sebaiknya penggunaan tap cash dapat melalui QR barcode agar dapat mempermudah pengguna jasa untuk yang tidak mempunyai tap cash yang telah ditentukan oleh pihak bandara. Jadi ketika kita menggunakan QR barcode, mungkin semua orang menggunakan mobile phone. Jadi menggunakan QR barcode itu bisa lewat mobile phone masing-masing pengguna jasa. Jadi tidak perlu membeli kartu, tetapi lewat HP saja bisa untuk mengakses barcode tersebut. Selanjutnya yaitu digital safety. Sebaiknya penggunaan e-kinerja melalui aplikasi sehingga jauh lebih mudah untuk digunakan dibandingkan melalui web. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau e-kinerja itu hanya berbasis web. Akan lebih bagusnya, akan lebih amannya ketika e-kinerja tersebut dijadikan aplikasi. Jadi tidak web. Dan menurut saya lebih memudahkan para pengguna e-kinerja tersebut. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pemaparan. Saya Agus Dartanto, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.